salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Rosita. Saya adalah salah satu dosen pada program studi pendidikan komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam menuju kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai bahan dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Pada mata kuliah ini, sistem digital merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan komputer. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang saya ampu dengan memiliki bobot 2 SKS yang akan ditempuh selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS oleh rekan-rekan mahasiswa pada semester 4. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan DIA yang termasuk dalam delivery, interaction, dan assessment. Pada mata kuliah ini membahas tentang pemahaman akan konsep analog dan digital, konsep dasar sistem digital sebagai pembentuk utama dalam komputer, serta analisis perancangan sistem digital sederhana, sistem bilangan, rangkaian gerbang logika, analisis rangkaian logika dengan aljabar boolean, dan rangkaian kombinasional, rangkaian sekuensial, register, decoder, dan encoder, dan merancang rangkaian serta analisis sistem digital dengan menggunakan aplikasi KiCad atau Proteus. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah sistem digital ini mencakup dua aspek, yaitu aspek pengetahuan, di mana mahasiswa mampu menguasai dasar keilmuan informatika dan perkembangan ilmu teknologi. Kemudian aspek keterampilan khusus, di mana mampu mengaplikasikan ilmu informatika dalam merancang media pembelajaran berbasis komputer dan penerapan ilmu informatika. Capaian pembelajaran pada mata kuliah sistem digital ini, mahasiswa mampu yang pertama untuk menguasai konsep, teori, dan prinsip kerja sistem bilangan, gerbang logika, dan rangkaian logika. Kemudian mahasiswa mampu merancang sistem digital dengan rangkaian kombinasi dan sekuensial. Lalu buku ajar atau referensi pada mata kuliah sistem digital ini, yang pertama adalah buku dan artikel hasil penelitian yang relevan pada mata kuliah ini. Proses pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara offline ataupun daring dengan media PowerPoint dan aplikasi Proteus dalam merancang sistem rangkaian logika, serta menggunakan beberapa metode diantaranya ceramah interaktif, diskusi studi kasus, simulasi, serta pembelajaran berbasis proyek. Rencana asesmen dan evaluasi mata kuliah sistem digital, yang pertama melakukan tes tertulis untuk mengukur pengetahuan atau kognitif mahasiswa, kemudian proyek untuk mengukur keterampilan siswa, dan melakukan pengamatan untuk mengukur sikap atau afektif dari mahasiswa. Pada penilaian untuk sistem mata kuliah sistem digital mencakup yang pertama tugas dengan bobot penilaian 25%, UTS 15%, UAS 25%, proyek 25%, dan afektif atau sikap 10%. Berikut saya akan tampilkan video pembelajaran di dalam kelas pada mata kuliah sistem digital. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Baik, terima kasih ya sudah mau hadir pada perkuliahan hari ini. Baik, sebelum saya akan memasuki materi hari ini kita akan membahas tentang gerbang logika. Tapi saya akan mau nge-review dulu pertemuan minggu lalu. Masih ingat nggak pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Sistem bilangan, Bu. Bagus, Rahman. Kita membahas tentang sistem bilangan. Ada yang masih ingat? Sistem bilangan itu ada berapa? Ada 4, Bu. Oke, bagus. Oke, coba sebutkan. Erwin, yang pertama apa Erwin? Biner, Bu. Oke, lalu yang kedua apa? Sabrina? Bagus. Lalu yang ketiga apa? Restu? Hexadesimal, Bu. Bagus. Lalu yang terakhir apa Yuda? Desimal, Bu. Mantap, hebat. Berarti kalian sudah hafal ya? Sudah masih mengingat. Lalu dalam sistem bilangan tersebut ada yang disebut dengan apa? Basis. Ya, benar. Basis. Kalau biner tuh basisnya apa? Berapa? Lutfi? 2. Apa aja?
0 dan 1. Mantap. Yuda, kalau heksadesimal? Heksadesimal itu 16, Bu. Iya, terdiri dari apa aja? 0, 1 sampai 9. Sampai F. Bagus. Lalu kalau desimal? Dwi? Desimal basisnya ada 10, Bu. Iya, 0 apa aja? sampai 9. Bagus. Terus sebelahnya Cynthia? Oktal? Oktal ada 8, Bu. Apa aja, Nak? Dari 0 sampai 7. Bagus. Kalian sudah masih ini ya, masih mengingat. Sini dulu, kita akan membahas tentang gerbang logika. Gerbang logika. Sebelum saya akan membahas lebih lanjut, saya akan putarkan, oh iya, saya hampir lupa. Kita absen dulu ya, silahkan kalian buka startnya. Kita akan absen dulu. Baik, sudah saya buka, silahkan kalian absen. Oke, sudah semua absen ya? Ya, terima kasih. Nah, sekarang sebelum saya memulai materi yang tentang gerbang logika, saya akan putarkan dulu kalian video tentang apa sih itu gerbang logika. Di balik setiap sistem digital terdapat gerbang logika dan jumlahnya banyak sekali. Pada video kali ini kita bahas tentang apa itu gerbang logika. Gerbang logika adalah blok dasar yang membangun sebuah sirkuit digital yang merupakan inti dari setiap operasi komputer. Menggabungkan 10.000 atau jutaan gerbang logika membuat komputer mampu melakukan operasi dan tugas yang sangat kompleks. Setiap gerbang memiliki logika atau kumpulan aturan yang menentukan cara kerjanya berdasarkan beberapa input atau masukan yang diuraikan dalam tabel kebenaran. Oke, baik. Nah, tadi kalian sudah melihat bagaimana gerbang logika tersebut terbentuk. Jadi sebenarnya gerbang logika ini adalah sebagai pondasi dalam sebuah perangkat elektronika. Nah, lalu untuk gerbang logika sendiri melakukan operasi logika pada satu atau lebih inputan dan menghasilkan output. Jadi untuk gerbang logika itu bisa satu atau lebih inputan. Makanya tadi kan ada inputan A atau inputan 1 dan inputan 2, maka nanti akan menghasilkan sebuah output. Kalau misalkan yang NOT atau inverter tadi itu hanya satu inputan, berarti kebalikannya. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Ada gerbang logika dasar. Yang pertama itu adalah AND, OR dan NOT. Nanti setelah ini ada gerbang logika bentukan. Jadi bentukan dari gerbang logika dasar. Oke, yang pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND di sini kalian lihat, gerbang AND mempunyai ketentuan di mana sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan akan tinggi. Berarti di sini akan bernilai 1 jika kedua-duanya oke. Jadi akan bernilai 1 jika kedua-duanya akan bernilai 1. Akan bernilai true jika kedua-duanya sama-sama true. Nah, untuk ekspresi boolean itu adalah persamaan bagaimana penulisan dari ekspresi logikanya, itu adalah F sama dengan A and B. Ini A, ini bisa menggunakan titik atau bisa digabung seperti kita perkalian. Nah, jadi F sama dengan A B atau A kali B, seperti itu. Itu adalah ekspresi booleannya, tapi dibacanya tidak kali, jadi A N B ya, seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari gerbang logikanya. Jadi ada dua inputan di sini, contohnya ada dua inputan A dan inputan B. Lalu N adalah F-nya adalah hasil dari outputnya. Jadi outputnya F sama dengan A N B untuk ekspresi atau rangkaiannya. Jadi seperti apa ya? Seperti lingkaran separuh ya, lingkaran. Lalu maka akan menghasilkan output. Inputannya A dan B. Ini adalah rangkaian atau gerbang logikanya. Ini masih hanya dua inputan, nanti akan ditambahkan dengan ekspresi boolean yang lain karena kan operasi logikanya belum, ini masih cuma satu.
Oke. Nah, lalu dalam gerbang logika, selain ada ekspresi boolean, lalu ada gerbang, kemudian ada yang disebut dengan tabel kebenaran. Ini yang akan melihat atau untuk mengetahui outputnya itu apa, seperti apa. Kalau kita di sini sudah melihat berlaku dengan ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan akan tinggi. Berarti kalau kita lihat di sini, kita bisa menuliskan untuk tabelnya. Kita bisa menuliskan tabelnya. Untuk F-nya, apa F-nya? Jika A, B, dan F. Inputannya 00, 01, 10, 11. Siapa yang bisa? Ayo, oke, silakan Rahman. Ini kayaknya ada. Silakan Rahman. Maju nak. Kan kita sudah tahu nih ada ketentuannya. Berarti akan tinggi jika sama-sama tinggi. Oke. Bagus. Tepuk tangan buat Rahman. Baik. Terima kasih Rahman. Oke, jadi akan tinggi jika semuanya tinggi. Oke, bagus. Nah, ini adalah gerbang logika N. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jelas. Bagus. Sekarang lanjut ke operasi gerbang logika dasar kedua, yaitu adalah OR. OR. Lihat. Mempunyai sama seperti N, mempunyai satu atau lebih sinyal inputan atau sinyal masukan, lalu akan menghasilkan satu sinyal keluaran atau output. Ekspresi booleannya adalah F sama dengan A plus B. Tapi kita tidak bilang plus ya, tapi kita bilangnya OR. F sama dengan A OR B. Nah, ini adalah gerbang logikanya. Jadi apa ya? Seperti ini, agak seperti ya, kayak apa ya, kayak layang-layang ya, seperti ini. Nah, seperti ini, itu ada gerbang logikanya. Lalu hasilnya adalah O. Nah, sekarang ketentuannya, sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan akan tinggi. Berarti dia akan tinggi jika salah satunya tinggi. Jadi tidak seperti N tadi. Kalau N kan tadi harus sama-sama tinggi. Kalau ini, kalau misalkan salah satu tinggi, maka dia akan bisa bernilai tinggi. Oke, siapa yang mau coba? Silakan. Yuda, luar biasa. Nanti, ya, nompal nanti gitu. Oke, siapa? Oh, ya, oke, Yuda, silakan. Ya, oke, ya apa? Ya, kan setinggi nak. Oh. Oke. Bagus. Jadi dia akan tinggi jika salah satu atau ya sama-sama bernilai tinggi. Nah, ini adalah sinyal dari OR. Jadi dia akan tinggi jika salah satu atau sama-sama tinggi. Jadi kalau misalkan kita bilangnya ekspresi booleannya ada A plus B, tapi kita bilangnya nih ya A OR B, bukan plus ya, karena mungkin kalau di operasi atau bilangan matematika kan plus atau tambah. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak apa-apa, kalau mau tanya silakan. Oke, lanjut. Sekarang ada not. Ini ketentuannya adalah sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukannya rendah. Jadi dia apa? Iya, kebalikan. Nah, benar, kebalikannya. Jadi kalau misalkan masukannya rendah, keluarannya tinggi, dan sebaliknya seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah gerbang logikanya. Jadi ada segitiganya, lalu ada lingkarannya di depan. Nah, ini adalah gambar dari gerbang logikanya. Nah, lalu untuk tabel kebenarannya seperti ini. Jadi kalau misalkan sinyal masukannya 0, maka keluarannya benar. Lalu sinyal masukannya 1, keluarannya bagus, mantap.
Sampai sini ada pertanyaan? Ya, berarti sudah ada 3 gerbang logika dasar tadi kan ya? Sebelum saya akan lanjut, apa aja? Ada apa aja? Oke. Lalu? Oke. Lalu? Apa? Iya, benar. Nah, untuk penulisannya, untuk penulisan not, untuk ekspresi booleannya itu F sampai dengan A, dia ada garis di atas seperti ini atau seperti ini nak penulisannya. Ya, kadang begini. Kalau saya biasa nulisnya kadang begini. Itu sama aja seperti inverter atau not. Itu adalah penulisannya. Ini karena cuman hanya sinyal 1 masukan. Terus kalau misalkan dia ada 2 masukan, berarti nanti penulisannya seperti ini. A, B berarti inverter. Ini berarti A, B kedua-duanya diinverterkan. Jadi beda nanti antara A inverter dengan B inverter. Kalau penulisannya seperti ini termasuk bilangan apa? Ekspres gerbang logika apa? Apa? Iya, benar. N kan? Karena ini apa? Kan sama seperti yang ini tadi. Kalau saya menuliskan seperti ini, A plus B inverter, ini gerbang apa? Good. Berarti kalian sudah hafal semua. Nah, selain gerbang logika dasar tadi kan ada 3. Makanya saya bilang tadi sebutkan, menyampaikan dari awal, selain ada gerbang logika dasar, lalu ada gerbang bentukan dari gerbang logika dasar tadi. Makanya tadi pada video tersebut ada 7 kan? 7 gerbang logika. Tadi ada 3, lalu ini disebutkan 4. Jadi ada gerbang NAND, NOR, XOR sama XNOR. NAND-nya itu berarti apa? N-nya ini adalah apa? Ya, not N atau inverter N. Jadi berarti nanti kebalikannya dari N. Dan selanjutnya ada NOR, XOR dan XNOR. Nah, sekarang gerbang logika NAND atau not N. Nah, ini sama saya menuliskan yang seperti ini tadi, ya kan? Cuman saya nggak pakai titik. Makanya saya menuliskan tadi ini yang M itu yang seperti ini di sini tadi. Kenapa pakai lingkaran ini? Karena ini yang disebut tadi inverter tadi. Jadi A dan B, A and B itu inverter. Ini inverter. Kan tadi inverter kan begini ya. Nah, begini kan not. Ya. Inverter. Karena ini dihapuskan, jadi tinggal ininya aja yang menandakan bahwa itu termasuk gerbang logika inverter atau ekspresi boolean inverter atau not. Jadi seperti ini. Nah, untuk hasil outputnya berarti kebalikan dari si N. Nah, benar. Oke, kalian sudah paham. Kebalikan dari si N tadi. Kalau N tadi apa? Akan bernilai 1 jika keduanya bernilai tinggi. Nah, berarti kan kebalikannya nih. Ya kan? Tadi yang bernilai 1 kan di sini. Ya kan, karena sama-sama tinggi. Karena dia termasuk inverter atau not, maka dia akan nilainya 0. Satunya itu adalah kebalikan dari nilai inverter tadi yang nilainya 0. Ya. Selanjutnya ada NOR. Nah, ini NOR. Nah, ini kan tadi yang saya jelaskan inverternya dilepas. Jadi ini sisa ini aja yang menandakan bahwa ini termasuk inverter. XNOR. XNOR ini akan sama seperti OR. Kebalikannya dari OR. Jadi kebalikannya dari ini. Nah, ini sama seperti, oke, saya belum menuliskan. F A plus B atau A or B inverter. Beda ya nanti kalau misalkan kalian menemukan soal F A inverter or B inverter.
Beda. Kalau ini berarti kan A-nya diinverterkan dulu, baru ditambahkan sama B yang inverter. Tapi kalau ini kan berarti A sama B-nya di-OR-kan dulu, baru kita inverterkan. Ya, bagus. Nah, jadi untuk tabel kebenarannya, tadi kalau OR apa? Akan bernilai 1 jika? Oke, sama atau salah satunya bernilai 1. Nah, berarti sekarang ini kebalikannya. Karena dia termasuk dalam inverter tadi. NOR. Akan bernilai 1 itu jika keduanya 0. Paham ya? Kalian semua sudah paham? Wah, luar biasa kalian. Sudah paham. Oke, sekarang kita akan coba ke latihan soal. Sebelum saya akan kasih soal, nanti di akhir perkuliahan kita nanti saya akan kasih soal untuk kalian kerjakan di rumah. Tapi sebelum itu, tolong bantu saya dulu mengerjakan soal. Saya ada punya 2 kasus. Yang pertama ini ada ekspresi boolean A inverter or B. Oke. Coba ada yang bisa bantu saya bagaimana cara mengerjakan untuk dibuatkan gerbang logika sama tabel kebenarannya. Satu-satu deh. Ada yang buat gerbang logika, lalu ada yang membuat tabel kebenaran. Gimana gerbang logikanya? Nah, kalau ini berarti menggunakan apa saja di sini? Gerbang logika apa saja? Ada apa aja? Ya, OR dan iya. OR dan NOT karena A-nya itu adalah inverter. Silakan. Ada yang mau coba? Nopal bisa? Oh, Rizik silakan. Rizik silakan. Ya, terima kasih Rizik, silakan. Ya, terima kasih Rizik. Baik, selanjutnya kita nanti ya kita koreksi bareng-bareng ya, sama-sama. Selanjutnya silahkan kalau ada yang mau tolong saya coba kita buat tabel kebenarannya. Kita buat satu-satu aja dulu, Nak. Kita buat satu-satu dulu. Kita lihat di sini. Karena di sini kan ada inverter ya. Ya, berarti kita buat A inverternya dulu. Ayo, siapa yang mau coba? Ya, Nopal, silakan. Nanti di Sabrina yang ini, yang F ini. Ada A inverter plus B. Oke. Silakan Nopal. A inverter. Berarti apa itu? Kebalikan dari A. Iya. Ya, terima kasih Noval. Selanjutnya silakan Sabrina yang F-nya. Baik, terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita koreksi bareng-bareng. Gerbang logika A inverter plus B. Oke. Bagaimana ini, teman-teman? Gerbang untuk A or B. Ya. Ini adalah gerbang dari OR. Oke. Benar begini? Gimana? Coba apa? Rahman mau coba bagaimana? Ada 2 versi berarti, coba. Ada 2 versi. Ya, oke, baik. Terima kasih Rahman. Oke, oh, jadi ini ya gerbangnya. Memang beda ya kalau misalkan bagan. Jadi kalau garis lurus tadi agak melengkung, kalau garis lurus tadi apa? Gerbang logika apa? Oh ya, gerbang logika N karena ini adalah gerbang logika OR. Jadi di bagian belakang ini agak apa ya? Agak melengkung ya, agak melengkung. Baik, terima kasih. Itu adalah gerbang logikanya. A-nya kenapa begini? Iya, karena inverter. A-nya karena inverter tadi. Karena inverter makanya digunakan. Kenapa A-nya hanya yang dituliskan ini saja, kalau B-nya enggak, karena A-nya yang inverter. Ya, baik. Lalu untuk tabel kebenarannya gimana?
A-nya itu kan inverter dari sini. Lalu untuk ekspresi booleannya A plus A or B, berarti untuk hasilnya ini adalah ini. Jadi ini di-OR-kan sama ini. Ya kan? Ya, kalau OR tadi apa? Akan bernilai, kalau OR akan bernilai tinggi jika salah satu dan sama-sama akan bernilai tinggi. Oke, kita koreksi. Tinggi 1, oke, sama-sama tinggi 1 akan bernilai 0 jika dia 0 dan akan tinggi jika bernilai tinggi. Oke, bagus, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, baik. Ya, ini saya akan berikan tugas pada kalian. Ini bisa kalian kerjakan di rumah. Jadi nanti waktunya sampai malam ya, sampai jam 12 malam via email saja. Jadi nanti kalian kerjakan, lalu kalian foto, lalu kirim ke email saya. Ada 4. Ini masih hanya, paling banyak 3 inputan. Ini paling banyak 3 inputan. Ya kan, paling banyak 3 inputan. Lalu ada OR dan AND. Oke, cukup untuk pertemuan. Sebelum saya menutup, kita akan review lagi apa yang sudah kita bahas. Ada gerbang logika dasar. Oke, gerbang logika dasar apa saja tadi, Erwin? Gerbang logika dasar apa aja tadi? Oke, OR ya. Terus apa lagi, Nak? Iya, pintar. Ada 3 tadi kan? Kalau bentukannya apa, Kevin? Bentukannya tadi ada berapa tadi? Ya. Ya, benar, ada NM, NOR, XOR, sama XNOR. Ya, terima kasih. Berarti masih ingat ya semuanya. Jadi nanti kalau untuk minggu depan saya akan membahas tentang penyerdahan aljabar boolean. Jadi nanti rangkaian logika yang sudah kita susun nanti kita sederhanakan. Makanya saya bilang di sini kalau misalkan ada panjang seperti ini, ekspresi boolean panjang seperti ini, kita bisa menyederhanakan. Mungkin bisa jadi hanya 3 inputan, atau bisa jadi hanya cuma 1 inputan. Nah, itu gunanya penyederhanaan secara aljabar boolean. Nah, itu minggu depan nanti kita akan bahas itu. Tapi tetap menggunakan ekspresi yang ada pada ini hari ini. Gerbang logika ada AND, OR, XNOR, not AND. Nah, seperti itu. Baik, cukup. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Jadi nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ingat, tidak boleh terlambat ya. Jangan ada yang terlambat, harus tepat waktu. Kalau bisa, misalkan selesai ini perkuliahan kita langsung kalian kerjakan. Jadi biar tidak menunggu waktu yang lama sampai nanti malam. Ya, baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya mohon maaf jika dalam proses perkuliahan tadi terdapat kesalahan atau kekhilafan saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siang, Bu. Demikian serangkaian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.